Kita Baik. beralih ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua masih tentang al-jamid wal mutasarrif tapi berkaitan dengan isim. Kalau tadi berkaitan dengan fiil, sekarang qala rahimahullah al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, al-jamid wal mutasarrif minal asma. Jamid dan mutasarrif dari isim. Wa fihi thalathatu dhawabit, ada tiga ketentuan. Yang pertama, al-dhabitul awal, al-ismul jamidu huwa alladhi lam yu'khad min ghairihi wa dalla ala hadathin au ma'nan duna mulahadhati sifah. Yang dimaksud dengan isim jamid, yang dimaksud dengan isim jamid itu adalah yang tidak diambil dari isim lainnya atau tidak diambil dari kata lain. Wadalla ala hadatsin, menunjukkan kejadian, peristiwa, au ma'nan, atau menunjukkan kepada suatu makna, tuna mulahadhati sifat, tanpa memandang sifat. Maksudnya tidak menunjukkan sifat. Sehingga kalau isim jamid di sini, isim jamid itu hanya menunjukkan kepada sesuatu yang maknawi atau menunjukkan kepada suatu kejadian, perbuatan, tapi tidak menunjukkan sifat. Apa contohnya? Nanti akan disebut. Ad-dhabitus tsani, ketentuan yang kedua. Yanqasimul ismul jamidu ila qismain. Isim yang jamid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ismu datin, isim dat, itu berarti menunjukkan sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera, sesuatu yang konkret. Kemudian yang kedua ismu makna. Ismu makna itu berarti abstrak, tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Di sini disebutkan ismu datin, isim dat, wasmun li syai'in syakhisin amam. Itu isim yang menunjukkan sesuatu yang nampak di depan kita. Ada wujudnya di hadapan kita. Contohnya faras, kuda, syajarah, pohon. Jadi faras ini tidak menunjukkan sifat, kan begitu. Tidak menunjukkan sifat. Menunjukkan makna kuda. Kemudian syajarah tidak menunjukkan sifat, artinya pohon. Dan dua-duanya bisa kita lihat, bisa ditangkap dengan panca indera, sehingga disebut dengan isim dat. Kalau yang kedua, isim makna, itu sesuatu yang abstrak. Wasmun li syai'in yu'lamu bil qalbi. Itu adalah isim yang diketahui dengan hati. Sehingga sesuatu yang sifatnya maknawi. Sesuatu yang bersifat makna. Nahu nasrun, contohnya nasrun fahmun. Nasrun itu artinya pertolongan. Pertolongan itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Ini menunjukkan peristiwa dan tidak menunjukkan sifat. Menunjukkan peristiwa, kejadian, perbuatan, tapi tidak menunjukkan sifat. Kemudian fahmun, pemahaman atau kepahaman, ini juga sesuatu yang sifatnya maknawi, sesuatu yang abstrak, tidak terlihat. Sehingga disebut dengan ismu makna. Dan dua-duanya masuk dalam jamid. Sehingga tidak diambil dari kata lain. Tidak diambil dari kata yang lain. Ketentuan yang ketiga, Allah bitus thalith,
Alismul mushtaq, isim yang mushtaq. Mungkin tadi disebutkan dengan istilah mutasarrif. Ma ukhidha min ghairihi, yang diambil dari kata lain. Wa dalla ala dhatin wa sifatin. Jadi isim mushtaq ini Mohon maaf diambil sebentar. dari Dimatikan ya mikrofonnya. Saya karena sendirian ini tidak ada yang mengaturkan komputer satunya, jadi saya harus minta tolong untuk mati, karena kalau pakai admin klik mute all ini beda dengan Zoom ya. Google Meet itu, kalau Zoom itu memang bisa atur izin, tapi kalau Google Meet nggak bisa gitu. Fadal Ustaz, maaf memotong, silakan. alismul mushtaq itu ma ukhidha min ghairi, diambil dari isim lain atau diambil dari kata lain. Wa dalla ala dhatin wa sifatin, menunjukkan zat dan sifat. Menunjukkan zat dan sifat. Kalau yang jamid tadi tidak menunjukkan sifat. Batu, pohon, meja, itu tidak menunjukkan sifat, kan begitu. Nah, kalau sekarang isim yang mushtaq itu menunjukkan zat dan sifat. Menunjukkan zat dan sifat. Wa yushtaqu min ismil makna, dan diambil dari isim makna. Jadi isim yang mushtaq ini diambil dari isim makna. Isim yang menunjukkan hal yang maknawi, yang abstrak tadi. Wa yandur ishtiqaquhu minal asma'il mahsusah, dan jarang diambil, walaupun bisa, tapi jarang diambil dari isim yang dat. Sini disebut dengan al-asma al-mahsusah, isim yang bisa ditangkap dengan panca indera, yang tadi disebut dengan isim dat. Contohnya nahwu alim. Alim itu berarti menunjukkan orangnya. Alim itu kan orang yang berilmu. Berarti menunjukkan orangnya yang pertama, menunjukkan dat orangnya. Kemudian yang kedua menunjukkan sifat ilmu. Sehingga disebut dengan mushtaq yang seperti itu. Kemudian auraq. Auraq itu punya banyak makna. Salah satunya auraq itu kemarau. Ketika dikatakan amun auraq, itu berarti tahun kemarau, ketika tidak ada hujan. Di Afwan situ Ustaz, ini mamnu menunjukkan, mamnu minas sorf ya hurufnya ya. ya, auraqnya mamnu minas sarf. Auroko, makanya di situ mungkin takutnya ada yang nyangka salah ketik Tapi harokatnya ya. Auroko bukan fiil, tapi itu isim mamnu minas sorf. Terus Ustaz lanjutkan. yang pertama tadi alim, yang di situ cuma satu ditambah satu jadi alimin, ditanwin. Nahwu alimin auraq. Jadi kalau auraqa itu mamnu minas sarf, yang artinya kemarau atau tidak ada hujan, kering gitu. Sehingga itu menunjukkan sifat dan menunjukkan juga musim tadi. Apa saja yang termasuk dalam mushtaqat itu akan disebutkan nanti. Isim-isim yang mushtaq itu apa sih? Intinya di sini kita bisa mengetahui bahwa isim itu ada yang jamid, berarti tidak diambil dari kata lain, dan itu tidak menunjukkan sifat. Kemudian yang kedua adalah yang mutasarrif. Yang mutasarrif ini berarti diambil dari kata lain dan menunjukkan sifat. Dan sifat. Sebelum lanjut ke bab yang keempat, eh, langsung lanjut atau ada tanya jawab? Bab keempat kira-kira cukup berapa menit ini? Panjang ya kayaknya. Apa ditunda di pertemuan berikutnya saja mungkin ya, Ustaz Mukhlis? Atau dibahas Kalau sekarang sedikit? pembahasan pembahasan satu, insya Allah cukup.
Satu ini cukup ya waktunya ya. Ya, Baik, tafadhol Ustaz. Kita lanjut. Pokoknya tadi yang isim mustaq dan jamid sudah itu ya jelas ya Ustaz ya insyaallah ya. ya. Untuk kesimpulannya sudah jelas, perbedaannya sudah jelas. Silakan Ustaz dilanjut. Ya, bab yang keempat, as-sahih wal mu'tal. Sahih dan mu'tal. Di sini ada dua pembahasan juga. Yang pertama yang kaitannya dengan fi'il, yang kedua kaitannya dengan isim. Sahih itu artinya sehat, mu'tal itu artinya berpenyakit. Nah, maksudnya di sini istilah apa maksudnya akan disebutkan di sini. Qala hafizahullah al-babur rabi' as-sahih wal mu'tal. Sahih dan mu'tal. Wa fihi mabhatsan. Dalam bab ini ada dua pembahasan. Al-mabhatsul awal as-sahih wal mu'tal minal af'al. Sahih dan mu'tal dari fi'il. Wa fihi arba'atu dhawabit. Ada empat ketentuan. Ad-dhabitul awal. Yang pertama, al-fi'lus sahihu ma khalat usuluhu min ahrufil illati tsalatsa. Yang dimaksud dengan fi'il yang sahih, yang dimaksud dengan fi'il yang sahih itu apabila huruf-huruf aslinya tidak ada huruf illah yang tiga. Jadi huruf-huruf asli dari suatu fi'il tidak ada huruf illahnya. Yang huruf illah itu jumlahnya tiga. Alif, wawu, dan ya. Sehingga kalau kita temukan fi'il, tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, tidak ada ya-nya, maka disebut dengan fi'il yang sahih. Seperti contoh-contoh yang sudah lewat. Contoh-contoh yang sudah lewat ada hafidhah, hafidhah yahfadhu ihfadh. Hafidhah ini kan tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, tidak ada ya-nya. Sehingga disebut dengan fi'il yang sahih. Disebut dengan fi'il yang sahih. Berarti kalau kita temukan fi'il yang ada alif atau wawu atau ya-nya, maka akan disebut dengan fi'il mu'tal. Akan disebut dengan fi'il mu'tal. Ad-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua. Yanqasimul fi'lus sahihu ila thalathati aqsam. Fi'il yang sahih itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, as-salim. Ma salimat usuluhu min ahrufil illati wal hamzati wat tad'if. Nahu hadara ahsana tasabaqa. Yang pertama yang disebut dengan sahih dan salim. Sahih itu berarti tidak ada huruf illahnya, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Dan salim, apa yang dimaksud? Apabila huruf-huruf aslinya itu selamat dari huruf illah, berarti namanya sahih. Wal hamzah, tidak ada hamzahnya. Wat tad'if, tidak ada huruf yang double, tidak ada huruf ganda. Maka itu disebut dengan sahih salim. Contohnya, nahu hadara. Hadara ini sahih. Kenapa sahih? Karena tidak ada huruf illah. Kemudian salim. Kenapa salim? Tidak ada hamzah. Dan tidak ada juga huruf yang double. Tidak ada tasdid di sini. Kemudian yang kedua, ahsana. Ahsana ini masuk dalam sahih karena tidak ada huruf illah, tidak ada alif, waw, dan ya. Dan termasuk salim. Nggak ada hamzahnya. Maksudnya bahwa di sini ahsana ini adalah fi'il yang mendapatkan tambahan. Fi'il yang mendapatkan tambahan. Dan kita menilai suatu fi'il
itu berdasarkan bentuk aslinya, berdasarkan bentuk asli, berdasarkan huruf-huruf asli. Sehingga dari ahsana ini kita bisa tahu bahwa huruf-huruf aslinya 3, ha, sin, dan nun. Ha, sin, dan maka kita menilainya dari ha, sin, dan nunnya, bukan ketika sudah berubah menjadi ahsana. Ha, sin, nun, tiga-tiganya huruf sahih. Berarti namanya sahih. Ha, sin, nun, tidak ada hamzah, tidak ada huruf ganda, tidak ada yang tasydid. Berarti namanya adalah salim. Sahih, salim. Contoh yang ketiga, tasabaqa. Kita perlu kembali ke asalnya dulu untuk menilai. Di sini tasabaqa itu ada 2 huruf tambahan, ta dan alif. 3 huruf aslinya adalah sin, ba, dan qaf. Sehingga karena huruf aslinya sin, ba, dan qaf, maka ini berarti sahih. Kenapa sahih? Tidak ada alif, wawu, dan ya. Kemudian salim, karena tidak ada hamzah, tidak ada juga huruf yang double. Ini bentuk yang pertama yang disebut dengan sahih salim. Yang kedua, al-mahmuz. Maka ahadu usulihi hamzah. Jadi sahih tidak ada huruf illah. Dan mahmuz berarti ada hamzahnya. Maka ahadu usulihi hamzatan apabila salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Contohnya amara. Amar. Ini berarti sahih. Kenapa sahih? Tidak ada huruf illah. Apa salim? Tidak salim. Karena ada hamzah. Sehingga disebut dengan mahmuz. Dan hamzahnya di sini asli, bukan hamzah tambahan. Kemudian contoh yang kedua, sa'ala. Sama. Sahih. Kenapa? Tidak ada huruf illah. Apa salim? Tidak salim. Karena ada hamzahnya. Berarti namanya mahmuz. Kemudian qara'a. Sahih. Tidak ada huruf illah. Salim tidak. Karena ada hamzahnya. Maka disebut dengan mahmuz. Bentuk yang ketiga. Dan mungkin kita cukupkan sampai di bentuk yang ketiga saja. Untuk pertemuan kali ini. Al-mudha'af. Yang disebut dengan mudha'af. Wahuwa kisman. Mudha'af ini ada 2. Mudha'af itu berarti ada yang ganda hurufnya. Ada yang ganda huruf. Mudha'afus sulasi. Mudha'af pada fiil yang tersusun dari 3 huruf. Bagaimana bentuknya? Makanat ainuhu walamuhu min jinsin wahid. Jadi ain fiil dan lam fiilnya hurufnya sama, satu jenis. Nahu madda. Contohnya madda. Madda itu berarti mim, dal, dal. Mim, dal, dal. Karena ada 2 dal di situ. Ada 2 dal. Maka diidghamkan. Diidghamkan itu ditasydid. Dimasukkan dal yang pertama ke dal yang kedua. Berubah menjadi madda. Ini namanya mudha'af sulati. Bentuk yang kedua, mudha'afur rubai. Mudha'af untuk fiil yang rubai. Yang tersusun dari 4 huruf. Maka natfa'u walamuhul ula min jinsin wahid. Fa dan lam yang pertama. Jadi kalau kita ingat lagi, rubai itu wazannya fa'lala. Fa'lala, 4 huruf asli fa'lala. Nah, fa dengan lam yang pertama itu sama hurufnya. Fa dan lam yang pertama hurufnya sama. Maka natfa'u walamuhul ula min jinsin wahid. Wa ainuhu walamuhu tsaniyatu min jinsin wahid. Kemudian ain dan lam yang kedua itu sama. Ain dan lam yang kedua hurufnya sama. Apa contohnya? Tadi kita sudah sebutkan zalzala.
itu termasuk mudha'af rubai. Zalzala. Huruf 1 dan 3, 2 dan 4 sama. Zalzala. Jadi 1 dan 3 huruf zain, kemudian 2 dan 4 huruf la. Sama. Contohnya disebutkan di sini as-as, as-asa. As-asa, ain dan ain, 1, 3. Sin dan sin, 2, 4. Maka ini disebut dengan mudha'af rubai. Mudha'af rubai. Dan di sini akan banyak istilah penamaan huruf yang mungkin penting untuk kita ketahui dan kita hafalkan. Sehingga kesimpulannya untuk bab yang keempat ini baru kita baca yang sahih, bahwa yang dimaksud dengan fi'il sahih itu kalau tidak ada huruf illah. Maksudnya tidak ada alif, tidak ada wawu, dan tidak ada ya. Kemudian fi'il yang sahih ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il sahih yang salim, itu berarti kalau sahih tadi tidak ada huruf illahnya, salim itu maksudnya tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang digandakan. Kemudian bentuk sahih yang kedua adalah mahmuz, sahih mahmuz. Berarti tidak ada huruf illah dan tidak ada hamzahnya. Ya, maksudnya tidak ada huruf illah dan tidak ada huruf yang digandakan. Tapi ada hamzahnya. Kemudian yang ketiga adalah sahih mudha'af. Sahih mudha'af. Sahih berarti tidak ada huruf illahnya, mudha'af berarti ada huruf yang ganda. Dan mudha'afnya terbagi menjadi 2, ada mudha'af 3 huruf, berarti ain, fi'il, dan lam fi'ilnya sama. Kemudian ada mudha'af untuk yang 4 huruf, itu huruf 1 dan 3-nya sama, 2 dan 4-nya sama. Ya mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Tafadhol Ustaz Ahmad. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Mukhlis. Di sini tadi ringkasan tentang fi'il sahih dan mu'tal, dan pasti mungkin masih pada apa istilahnya tentang mu'tal karena belum mengenal. Nanti kalau sudah masuk pembahasan mu'tal baru mengerti ya lebih jelasnya. Insya Allah, karena barusan baru separuh ya, separuhnya lagi insya Allah kita akan lanjutkan ya Ustadz dengan Ustadz Mukhlis pada bulan Maret insya Allah ya Ustadz ya. Kalau diizinkan, insya Allah kita akan ada daurah lanjutan lagi dengan konsep yang sama, yaitu mungkin pagi, sore, dan malam, atau nanti kita cari jadwal yang sesuai dengan beliau. Jadi kita sarankan pada para peserta, bagi yang ingin lanjut ikut daurah, jadi tidak perlu keluar grup. Kalau misalnya biasanya pada ngeluh penyimpanan WhatsApp penuh gitu ya, silahkan follow Instagram aja. Di Instagram nanti kan ada pemberitahuan baru kalau misalnya dianggap WhatsApp-nya nggak ini ya. Baik, itu masalah teknis saja. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebentar kita mulai dari yang tadi pesan. Mohon ini dulu ya, tenang ya. Mohon tenang dulu. Kalau ada pertanyaan, bagi yang mau nulis pertanyaan di kolom chat, boleh sekarang ya, dipersilakan. Karena 2 sesi tadi nggak ada yang dibacakan pertanyaannya di kolom chat. Ini ada yang bertanya Ustadz lewat WhatsApp ke saya langsung. Di materi halaman 21. Di materi halaman 21. Iya, kita mundur ke halaman 21. Pertanyaannya. Yaitu contoh atau wazan dengan contoh nomor 2 itu Ustaz ya. If'au ala, contohnya i'syau syabah. Nah, penanya di sini mengatakan, saya baca secara tulisan ya. Kalau tidak salah tadi disebutkan untuk bentuk yang saya lingkari akar katanya, yaitu if'au ala nahu i'syau syabah. Ain, sya, ain, shin, dan ba. Ain, shin, dan ba. Dan untuk huruf tambahannya disebutkan kalau tidak salah alif, waw, dan ain. Saya masih bingung. Kalau menurut saya kata tambahannya adalah alif, waw, dan shin. Mohon untuk dijelaskan kembali. Ini saya bacakan secara tulisan, beliau mengatakan begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Di sini ada contoh if'au'ala. If'au'ala itu huruf tambahannya ada 3. Huruf tambahannya ada 3. Dan huruf aslinya 3 juga. Nah, di sini ainnya ada 2 memang. Ain yang pertama dan ain yang kedua. If'au'ala. Dan asalnya itu adalah ain, shin, dan ba. Ain, shin, dan ba. If'au'ala. Sehingga huruf tambahannya itu adalah hamzah, kemudian wawu, dan shin yang kedua. Shin yang kedua. Jadi asalnya itu adalah dari ain, shin, dan ba. Ain, shin, dan ba. Kemudian huruf tambahannya yang 3, itu yang pertama adalah hamzah, kemudian yang kedua adalah wawu, kemudian yang ketiga adalah shin. Shin yang kedua. Jadi di sini shinnya double atau ainnya double. Ada 2 ain, di situ 2 shin. Jadi 3 huruf asalnya ain, shin, ba, kemudian 3 huruf tambahannya hamzah, wawu, dan shin. Ya, Shin yang mungkin kedua. maksudnya bingung dengan tulisan saya di sini, Ustaz. Saya Ya. tulis ganda ain, maksudnya ganda ain fiilnya Oh gitu. digandakan, maksud saya begitu. Betul Oh kan iya, Ustaz iya. ya? Di situ Yang tambahannya adalah alif, wawu, dan tad'ifu ainil fi'il. Gitu ya ya. Ustaz ya. Ada penggandaan pada ain fi'il. Jadi ainnya double. Betul Ustaz, kira-kira. Ain Mohon yang di belakang itu ain dikoreksi. tambah. Ya, jadi saya ganda di sini ganda ainnya karena huruf shin bukan huruf tambahan. Begitu saya tulisnya. Jadi kalau secara contoh betul shin adalah huruf tambahan dalam dalam kata tersebut secara contoh. Tapi kalau ke teori saya sebutkan gandanya adalah ganda ain fiil yang kedua. Betul ya Ustaz ya? Kira-kira. Ya. Gitu mungkin bisa dijelaskan ya. Mohon maaf kalau dari penjelasan saya yang saya tuliskan di situ membuat bingung. Maksudnya adalah ain di sini, ain fiil bukan ain yang dicontoh i'syau syabah. Makanya saya di situ ainnya ada yang ain asli. Sebab huruf shin tidak ada di huruf sa'altumuniha. Gitu ya Ustaz ya? Kira-kira betul Ustaz? Mohon koreksi kalau saya salah. Ustaz. Betul ya? Ya. Baik. Tidak apa-apa Ustaz kalau saya salah, mohon dikoreksi. Jadi saya yang menulis, di sini saya yang menulis, beliau yang menjelaskan kan ya. Itu tadi. Baik. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Ya, silakan. Jadi saya akan bacakan dari laptop ini saya pakai dua. Oke, dari chat tidak ada yang bertanya, hanya satu yang angkat tangan, Pak Sidik, silakan. Kalau mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kalau harap elat bisa masuk ke kalimat isim nggak? Kalau apa? Huruf illah. Harap Huruf bisa illah. masuk ke kalimat isim. Oh iya, bisa. Itu pembahasan nanti di bagian yang kedua. Karena tadi kita masih dalam pembahasan tentang fiil dan baru fiil yang sahih saja. Oke, Insyaallah oke. nanti di pembahasan kedua. Baik, Oke, Ustaz. syukurun Ustaz. Baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan di sini dulu.